Selamat pagi Bapak Ibu. Salam. Tanpa terasa waktu berlalu cepat. Ini sudah bulan 7 ya. Dan kita juga mau cepat hati kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Jangan kita hidup dalam situasi kondisi dunia, tapi kita mau hidup situasi Kristus ada dalam diri kita. Seberapa kita yang ada pada saat ini, kita boleh persembahkan hidup kita untuk memuji, memuliakan Tuhan saat pagi hari ini. Kalau masih ada handphone yang hidup, tolong di silent saja, biar tidak ada mengganggu acara ibadah kita. Terutama firman Tuhan nanti diberitakan, jangan ada lagi HP yang bunyi. Ya, masuk semua, kalau sudah tidak ada, kita akan mulai. Kita ambil saat teduh, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mensatukan hati kita. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah. Atas segala kasih dan kemurahan Tuhan. Boleh kami melewati hari-hari kami. Sampai di awal Juli ini Bapak. Ini semua bukan kekuatan kami. Namun kemurahan Tuhan, anugerah Allah. Kami boleh menikmati hari ini. Menikmati acara ibadah kami pada hari ini. Seberapapun kami yang hadir pada saat ini, Bapa di surga, biar kami boleh persembahkan hati kami, kehidupan kami untuk memuji, memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman Allah dan melakukan itu dalam setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan setiap acara demi acara di dalam tangan kasih-Mu, dari awal, menengah, sampai akhir. Biarlah semuanya berjalan dengan baik, dengan kuasa roh Allah menuntun kami, menuntun ibadah kami yang di tempat ini, dan juga saudara-saudara kami yang ada di online. Tuhan memberkati, berkat yang sama bagian mereka juga pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, berkati para hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada saat ini. Urapan Roh Kudus-Mu hadir dalam setiap hati kami. Dan kami boleh sungguh-sungguh dengan sepenuh hati untuk melayani Tuhan. Kami serahkan anak-anak sekolah minggu dalam tangan kasih Tuhan. Engkau bimbing mereka, anak masih dini ini Bapak. Dan guru-guru sekolah minggu agar boleh memberikan hal-hal yang terindah buat anak-anak kami untuk masa depannya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan juga untuk saudara-saudara kami dalam perjalanan. Tuhan berkati mereka, biarlah mereka boleh tiba di tempat ini dengan sehat senantiasa dan sukacita menyertai hati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dan kami akan buka di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya, amin. Kita berdiri, kita angkat pujian hormat bagi Allah Bapa. jadi manusia, hormat
arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 52 ayat 7 sampai yang ke-9. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Jemaat dipersilakan duduk. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan untuk memuji Tuhan. Ya. Ya, semuanya ya. Oh sukacitaku. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena kami melihat Tuhan juga memberikan sukacita kepada anak-anak kami pada saat mereka datang ke rumah Tuhan. Engkau memberkati anak-anak kami yang juga akan beribadah siforsi. Engkau memberkati setiap anak, membuka hati mereka. Engkau sendiri yang berbicara kepada anak-anak kami tentang kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap guru mentor yang akan mengajar hari ini. Berkati mereka dan kami berdoa supaya hari ini mereka sungguh boleh mendapatkan kekuatan baru, sukacita baru di dalam Tuhan. Kami berdoa sebagai orang tua yang sudah membawa mereka kepada Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan kepada kami iman bahwa anak-anak ini akan terus bertumbuh di dalam Tuhan.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, silakan ke kelas. Kita akan bersama-sama mengakui dosa di hadapan Tuhan. Tapi sebelum itu kita pujikan jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Kita akan berdoa mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Karena mungkin selama seminggu ini banyak hal yang sudah kita perbuat melukai hati Tuhan. Mari kita naikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh penyesalan, di mana selama seminggu yang kami sudah lewati, banyak hal yang kami lakukan melukai hati Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni setiap kami, menyucikan kami, dan kembali melayakkan kami untuk kami boleh datang kepada Tuhan melalui doa-doa kami. Dan kami percaya jikalau kami mengaku dosa kami, Engkau mau mengampuni, menyucikan, dan memulihkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih anugerah-Mu bagi kami yang selalu tersedia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri, kita akan membaca kita akan membaca firman Tuhan sebagai berita anugerah berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama membaca berita pengampunan dosa dari Roma 5 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan mari kita dengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita selama 1 bulan. Kita boleh melewati segalanya. Dan di awal bulan Juli ini, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya mengundang sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan, Yesus, Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, Tuhan, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, dengan segenap hati kita mau katakan, Yesus, Kau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Namamu sungguh indah Tuhan dalam kehidupan kami. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
mau menyembahmu, ku selalu Karena Engkau saja Tuhan yang layak Kau yang menerima layak pujian kami Tuhan. semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat Tuhan. Kami mau menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang sudah memimpin setiap langkah hidup kami Tuhan selama 1 bulan ini Tuhan. Dan bilas di awal bulan ini kami boleh terus menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa segala pujian dan hormat hanya kami naikkan hanya kepadamu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian dan syukur Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kami Tuhan. Segala hormat
mau menyembah Engkau dalam seumur hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang layak menerima pujian dari setiap kami Yesus. Dan saat pagi hari ini kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Berikan tos kanan kiri dong, depan belakang. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita mau mendengarkan panggilan kita. Kita mau bangkit bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau bersama-sama nyatakan kemuliaan. Mari kita semua Umat pilihan Allah dengan panggilannya. sekarang waktunya. Umat pilihan di bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Sekali lagi mari kita semua. Mari kita semua. Umat pilihan Allah Dengan panggilannya, dengan pilihannya. Sekarang waktunya. Umat pilihan di bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. mari kita bersama-sama. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya. Semua dia mengadu. Tuhan Raja segala raja. Raja. Mari bersama-sama dengan keyakinan kita mau bersama-sama katakan, mari kita semua. Amin. Umat pilihan Allah Dengan panggilannya, dengan pilihannya. Sekarang waktunya. Umat pilihan di bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Tuhan bangkit, Tuhan Bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya. Semua dia mengadu. Tuhan Raja segala raja. Bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya. Semua lidah mengadu. Raja segala raja. Raja. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan yang akan dibacakan oleh Saudari LP. Baik, saya akan membacakan ayat Mazmur pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 7 ayat 11 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Allah adalah perisai bagiku, penyelamat orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Kalau orang tidak bertobat, ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap orang itu, ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menyala. Sesungguhnya orang itu hamil kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya.
Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batok kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Amin. Amin. Bila kita boleh terus mengucap syukur di hadapan Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, setiap tugas kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam berat, mereka yang tersesat, hati kami Bapa, seperti hatimu Yesus. Tuhan, Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh-Mu yang melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Berikan pada kami Hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam berat, mereka yang tersesat, hati kami Bang, seperti di hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, inilah tugas kami Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. dan menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan Menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, seraya mengucapkan beribu-ribu terima kasih untuk kasih Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang minggu, sepanjang bulan Juni, di mana kami sungguh merasakan akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini, kami dapat datang kembali untuk beribadah di rumah Tuhan dengan kesehatan yang Tuhan berikan, dengan kekuatan, dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Sehingga pagi hari ini kami dapat memuji, menyembah Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengar akan firman Tuhan. Tenangkan hati kami
dan bukalah hati kami, pikiran kami untuk kami boleh menerima firman Tuhan dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau urapi hamba-Mu, sucikan dan layakkan hamba untuk dapat dipakai menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan kita hari ini dapat lagi beribadah. Saya melihat ya walaupun sebagian sedang pergi berlibur, tetapi juga banyak yang masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Ya. Saya berharap semua juga tetap sukacita di dalam mengikuti ibadah, ya walaupun tidak berliburan. Ya, pagi hari ini saya memberi tema bagaimana saya dapat bersaksi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa mengenal Tuhan, ya, mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita tidak berhenti sampai mengenal, tapi harus sampai mempunyai relasi, mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, supaya kita semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus yang panjang, lebar, dalam kasih-Nya, dan kita juga dapat dipakai untuk menjadi berkat dimanapun. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Bersabdalah Tuhan. Bersabda. Bersabdalah Tuhan kami, kuatkanlah kami dan kuatkanlah kami dan
Dalam bacaan ini kita melihat bahwa ada seorang yang sangat-sangat membutuhkan perhatian dari Tuhan. Sangat-sangat membutuhkan kasih Tuhan lebih daripada uang. Ya, karena kalau kita melihat dari bacaan ini tentang seorang pengemis yang setiap hari dia diletakkan di depan bait Allah. Bayangkan dia tidak pernah masuk ke dalam bait Allah, tetapi dia diletakkan di depan pintu bait Allah untuk meminta sedekah. Dikatakan di sini dia seorang laki-laki, bayangkan laki-laki yang kerinduannya banyak untuk bekerja, untuk menikah, untuk banyak hal. Tetapi di situ dia dikatakan dia lumpuh sejak lahirnya sehingga dia harus diusung. Ya. Dan tiap hari hanya diletakkan begitu saja. Ya, ada orang yang peduli hanya untuk mengusung. Diletakkan di depan pintu untuk dia meminta sedekah secukupnya untuk kehidupannya setiap hari, untuk makannya, untuk kehidupannya setiap hari. Dia tidak dapat berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri. Nah, kalau kita melihat di sini, pasti dia mengalami perasaan, aku ini orang tidak berguna. Aku ini hanya merepotkan orang. Aku ini tidak punya harapan untuk hidup. Untuk apa aku hidup kalau tiap hari seperti ini? Tapi dia tidak bisa ungkapkan. Ya nurut aja, diusung tiap hari ke sana, nanti malam dibawa pulang, pagi diusung lagi. Sampai satu saat ada 2 orang yang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus akan masuk ke dalam bait Allah, yaitu Petrus dan Yohanes. Nah, Petrus dan Yohanes harus melewati orang ini. Dan orang ini sudah tiap kali ada orang lewat, dia punya harapan bukan sembuh, tapi uang. Sedikit uang untuk hidupku. Minta sedekah seikhlasnya saja. Ya. Secukupnya untuk aku makan sehari-hari, untuk menolong orang yang merawat aku. Hanya itu. Tidak ada pikiran untuk sembuh. Tidak ada pikiran untuk masa depan yang lebih indah. Dia menerima keadaan yang menderita itu sendirian. Terpaksa mau ngomong ke siapa kalau aku ini susah. Kalau aku ini sedih karena lumpuh sejak kecil. Mungkin dia sudah tidak punya orang tua atau punya orang tua tapi yang nggak bisa apa-apa. Mungkin orang tuanya yang bawa dia ke depan pintu gerbang bait Allah hanya untuk meminta sedekah. Pada saat Petrus dan Yohanes akan masuk ke pintu gerbang bait Allah, dia melihat pengemis ini yang duduk lumpuh di situ. Dan pengemis ini juga berharap orang ini juga pasti akan memberikan sesuatu kepadaku. Pada waktu Petrus dan Yohanes ini lewat, waduh, dia cepat-cepat minta. Mungkin dengan kata-kata yang memelas, Pak, tolonglah saya. Sudah berapa hari ini saya sakit, enggak makan mungkin ya. Itu ya. Meminta sedekah. Kemudian Petrus dan Yohanes katakan, tataplah saya.
Kemudian lihatlah kepada kami, kata Petrus ya. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka, akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan sedikit uang. Hanya uang yang dia harapkan. Dia tidak bisa berharap banyak. Sukacita yang besar tidak bisa. Uang itu sudah cukup menghibur sedikit. Karena itu kebutuhan dia untuk makan dan hidup sehari-hari. Dia hanya minta secuil, sedikit aja uang. Pikirannya hanya uang untuk kebutuhan hidupnya. Tetapi Petrus dan Yohanes yang tahu kebutuhan orang ini, dia tahu hatinya pasti sedih dengan kelumpuhan, dengan hidup sebagai pengemis yang tidak bisa berbuat apa-apa. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Ya, emas dan perak enggak ada padaku, tapi apa yang kupunyai, itu kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dia memberikan apa yang lebih berharga daripada sedikit uang atau sebanyak uang yang dibutuhkan. Aku tidak punya emas dan perak, aku tidak bisa memberimu pertolongan dalam bentuk materi. Tapi aku memberimu nama Yesus yang sanggup memberikan kelepasan. Nama Yesus yang sanggup menolong kamu untuk hari-hari ke depan. Nama Yesus yang berkuasa menyembuhkan kamu. Kemudian lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ya, Petrus dan Yohanes, dia mengenal Tuhan, dia sudah merasakan kasih Tuhan, dia sudah mengalami berkali-kali kuasa Tuhan nyata dalam hidupnya. Sudah disembuhkan, sudah diselamatkan, sudah diampuni, sudah ditolong. Oleh sebab itu dengan berani dia katakan, aku tidak punya uang, aku tidak punya emas perak yang bisa aku berikan untuk kamu, bisa nolong hidupmu. Tapi aku berikan Tuhan Yesus, nama Yesus yang dapat menolong hidupmu hari ini dan seterusnya. Nama itu, dengan iman Petrus katakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, engkau akan ditolong mengalami perubahan, ya. Perubahan bukan secara fisik atau materi saja, tetapi yang maksud perubahan yang memberikan sukacita adalah perubahan dalam hati. Mengenal nama Yesus, memberikan jaminan keselamatan, memberikan jaminan untuk hari-hari ke depan. Kemudian Petrus dan Yohanes dengan iman memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga dia sembuh. Dia punya iman bahwa Tuhan yang dia percayai, dia adalah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, atas kehidupan manusia, apapun keadaannya. Kemudian orang itu bisa berdiri, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Dia yang biasanya duduk di luar bait Allah untuk meminta sedekah, dia tidak punya sukacita. Tapi saat dia mendengar nama Yesus, dia mengalami sukacita.
Ia bisa melonjak berdiri, berjalan kian kemari. Dia masuk ke dalam bait Allah, melompat serta memuji Allah. Mungkin selama ini dia tidak pernah memuji Allah. Dia tidak pernah tertawa dalam hidupnya. Siapa Bapak Ibu yang sampai hari ini tidak bisa senyum, tidak bisa tertawa, wajahnya merengut terus karena sedih? Ada? Yang masuk keluar gereja tetapi tidak pernah tertawa, apalagi guyon bisa terbahak-bahak, ya, sama anak, sama suami, sama istri yang terus tegang di rumah, tegang di mobil, di sepeda motor, masuk gereja juga wajah tegang. Ya, kadang saya kalau lihat Pak Nainggolan, dulu saya tegang, takut nih. Waduh. Pak Nainggolan, Pak Mahendra, waduh, orangnya, waduh kayak strength gitu ya. Tapi setelah ngobrol, oh guyon juga dia bisa ya. Kalau di dalam Tuhan, tidak ada orang yang tidak bisa tersenyum pada orang lain. Yang wajahnya tegang terus. Ya Bu, Nainggolan, Pak Nainggolan di rumah guyon enggak? Sama 3 ponakan nih ngobrol enggak? Wah ya. Mungkin wajahnya tegang tapi orangnya bisa ngobrol. Saya yakin Pak Mahendra juga gitu ya. Setiap kali di foto selalu senyum kok Pak Mahendra ya. Foto keluarga, foto dengan teman, rekan. Waduh. Ya saya lihat bagaimana Tuhan memberikan sukacita pada setiap orang yang percaya mengenal Dia. Kalau kehidupan orang lumpuh ini sebelum mendengar nama Yesus, saya yakin dia tidak pernah tertawa dalam hidupnya. Dia selalu gelisah, dia selalu bisa enggak besok makan. Dapat berapa aku hari ini? Cukup enggak aku untuk hidupku dan untuk keluargaku? Selalu ada kekhawatiran. Besok aku merepotkan orang ini lagi, aku masih harus diusung lagi. Kapan aku sembuh? Kapan aku sembuh? Ya. Tidak ada pengharapan dalam hidupnya. Tetapi pada saat dia mendengar nama Yesus dan mengalami kuasa Tuhan, dia bisa memuji Allah, masuk ke dalam bait Allah. Ya, tadinya tidak ada orang yang menghargai. Ia dianggap orang yang merepotkan, orang yang tidak berharga. Tetapi tetap ia adalah orang yang berharga di mata Allah. Tuhan mau menyelamatkan dia. Kita akan melihat di ayat yang ke-16 dari Kisah Rasul 3 ayat 16. Ya, ketika orang itu bisa berjalan, bisa masuk bait Allah, memuji Allah, banyak orang berkerumun dan bertanya, kok bisa? Kok bisa? Siapa orang ini? Kok bisa orang lumpuh ini berjalan? Ayat 16, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Petrus dan Yohanes yang menjelaskan dengan kepercayaan kepada nama Yesus, nama itu yang menyembuhkan dan menguatkan. Bapak Ibu percaya kepada nama Yesus mempunyai kuasa dalam hidup kita? Percaya? Jangan ragu-ragu. Aku ke gereja bukan karena terpaksa. Aku ke gereja bukan karena rutinitas, tapi karena aku percaya. Aku dikasihi
dan diberi kuasa untuk dapat mempercayai kuasa Yesus. Yang di sini Petrus menjelaskan kepada banyak orang yang bertanya-tanya, kok bisa dia berjalan, kok bisa dia memuji Allah. Yaitu, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat. Maka nama itu bukan karena saya. Saya tadi yang sudah menolong dia. Tetapi karena nama Yesus, dia percaya kepada nama itu. Maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Kalau kita memperkenalkan nama Yesus kepada orang yang tepat, orang yang membutuhkan, maka itu memberikan sukacita yang besar bukan hanya kepada orang itu tetapi pada kita juga. Jiwa yang kosong, sedih akan dipulihkan oleh nama Yesus, diisi dengan sukacita, damai sejahtera, dan juga harapan untuk masa depan, hidup yang kekal, dan juga pengharapan bahwa Tuhan sanggup menolong setiap masalah yang ada. Jadi orang ini yang sudah disembuhkan, dia sudah percaya kepada nama itu, dia disembuhkan, dia bisa memuji Tuhan, dia bisa tertawa. Mungkin dia tidak dapat uang banyak, tidak punya uang, tapi dia punya lebih daripada uang. Sekarang dia bisa berjalan, dia bisa masuk ke dalam bait Allah bersama dengan Petrus dan Yohanes dan orang-orang percaya yang lain. Dia dapat masuk dan kemudian dapat bekerja. Karena Tuhan sembuhkan, dia dapat bekerja menghidupi diri sendiri. Punya masa depan. Itu yang penting. Bahwa kalau kita memperkenalkan nama Yesus itu berkuasa merubah orang. Ada kekuatan untuk dia menjalani hari-hari di depan. Saya ingin tahu berapa banyak Bapak Ibu Saudara dari agama yang lain bukan Kristen. Coba angkat tangan yang bukan Kristen. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak. Ada lagi yang bukan Kristen. Berapa banyak di sini? Bukan dari Kristen sejak kecil ya. Terus saya ingin tanya, Ibu Yuni, siapa yang membawa Ibu Yuni untuk mengenal Yesus? Suami, puji Tuhan. Suami memperkenalkan Yesus atau hanya bawa ke gereja? Puji Tuhan, sekarang suaminya yang kemana? Siapalah kita di Bu Surya bagaimana? Keluarga dari suami, puji Tuhan. Siapa lagi? Bu Rinda. Dari suami juga memperkenalkan nama Yesus, kemudian bawa ke gereja. Bu Mahendra, suami. Wow. Ya, puji Tuhan, tapi ya ini anugerah ya. Mendapat yang beda agama, tetapi dibawa. Bukan katut, suami katut, karena banyak pemuda-pemudi gereja yang dulunya aktif paduan suara, waktu remaja pemuda, kemudian meninggalkan Yesus setelah menikah. Itu banyak, jangan ada yang seperti itu ya. Saudara-saudaraku,
pemuda-pemudi kalau mendapat pacar yang tidak seiman, bawa kepada Tuhan, kenalkan Yesus. Bukan kita yang meninggalkan Yesus. Ya, bukan kita yang meninggalkan, tapi bawa untuk mengenal Yesus. Siapa lagi, Pak? Kalau Bapak bagaimana, Pak? Oh. Iya. Puji Tuhan. Ya. Jadi ada kerinduan sendiri. Siapa yang melalui orang lain tapi bukan suami atau istri? Melalui orang lain, teman atau siapa yang bawa? Bu Rahel, siapa yang bawa? Bos. Gimana caranya? Diceritain tentang Tuhan Yesus, siapa Tuhan Yesus? Ya. Ya, puji Tuhan. Kita mendengar beberapa orang sudah menyaksikan bagaimana dia bisa mengenal Tuhan. Ada kerinduan sendiri datang ke gereja, dengar pujian, tapi ada yang karena mendengar siapa Tuhan dari suami, dulu dari calon suami atau sudah jadi suami, ya, dari keluarga suami mendengar itu. Nah, senang enggak setelah mengenal Yesus? Ada perbedaan enggak setelah mengenal Yesus? Dan setelah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Senang enggak? Siapa yang pernah merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini? Ya, yang lain enggak? Waduh, yang pernah mengalami pertolongan Tuhan yang kecil, sedang, besar. Ya, iya, kecil, sedang, besar. Itu kadang pertolongan ya yang menakutkan itu apa? Penyakit, ekonomi, kemudian ya banyak hal. Ya ekonomi itu mumet ya, enggak pegang uang itu mumet. Apalagi enggak ada kerjaan. Nah, kemudian apalagi enggak punya pengharapan. Kemana aku harus datang, kemana harus lari. Tapi kalau punya Tuhan Yesus, enggak ada uang kita bisa berdoa. Enggak ada kerjaan, ada kesulitan kita bisa datang kepada Tuhan. Kita sakit, kita tahu kalau kita mati kita kemana. Ada pengharapan selalu di dalam Tuhan Yesus. Ya, kita membaca dari Roma pasal 10 ayat 14 sampai 16. Roma 10
ayat 14 sampai 16. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya. Bagaimana orang yang tidak mengenal Allah, yang putus asa, yang sedih, tidak punya pengharapan bisa mengenal Tuhan Yesus. Kalau kita tidak mau dipakai untuk bersaksi. Kita punya teman, kita punya tetangga, kita punya teman di sekolah, kita punya teman kerja, kita punya teman main. Coba perhatikan, mereka mungkin kelihatannya mereka tercukupkan secara ekonomi, tetapi hati mereka mungkin kosong. Maukah kita dipakai oleh Tuhan menyaksikan kebesaran Tuhan? Dia Tuhan yang sanggup menolong. Saya mempunyai pembantu yang tiap kali saya doakan dan tiap kali dia cerita tentang masalahnya, saya ceritakan tentang siapa Tuhan Yesus. Entah dalam keadaan apa saja, saya ceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia mau mengawinkan anaknya, saya cerita tentang Tuhan Yesus. Ibunya pernah rewang di pernikahan di Kana, tentang mujizat. Kemudian saya ceritakan pada waktu Pak Sartono nggak ada, saya ceritakan tentang surga, siapa Tuhan. Ya. Kemudian pada saat dia mempunyai masalah, dia minta didoakan, dan kemudian dia mau saya berdoa dalam nama Yesus. Dia juga mengucapkan doa yang saya ini. Dan satu hari saya kaget, saya belum tahu hatinya, saya belum tantang dia untuk terima Tuhan Yesus. Tapi tiap kali dia menyuap Dev, kalau nginep di rumah saya suruh dia yang suapin Dev karena dia sabar. Dev tuh keliling rumah, dia ya ikuti keliling rumah. Tapi sebelum Dev makan, dia ajak Dev berdoa. Tuhan Yesus berkati makanan Dev. Dia ucapkan nama Yesus. Setiap kali dia nyuap cucu saya, dia bukan bismillah tapi nama Yesus. Tuhan Yesus berkati Dev. Dev mau makan. Itu yang membuat saya, oh Tuhan, nama itu biarlah mengubah dia. Tuhan bekerja di dalam hatinya. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan terus bekerja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bahwa betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Apakah Bapak Ibu yang sudah merasakan kasih Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya kepada orang-orang yang di sekitar yang membutuhkan kasih Tuhan? Kita tidak perlu ceritakan macam-macam yang sulit. Aku tidak bisa ngomong. Tidak, ceritakan tentang kasih Tuhan dalam hidupmu. Oh Tuhan sudah menolong saya. Saya sering ceritakan tentang bagaimana Tuhan menolong anak-anak saya yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ya, kepada siapa saja. Kalau saya duduk ngantri di dokter atau di mana saja, saya mesti cerita tentang apa yang Tuhan perbuat dalam hidup saya. Sehingga ngantrinya atau nunggunya enggak kerasa lama ya. Jadi mari kita siap untuk dipakai oleh Tuhan, menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan
jangan kita simpan sendiri. Mungkin keluarga, mungkin anak, ya, mungkin menantu atau mertua, orang ya keluarga, tapi juga teman-teman dekat. Mari kita peduli dengan mereka. Jangan sampai, oh aku nggak tahu, ya. Ya kemarin tuh kejadian di perumahan mewah Kahuripan, ya, di belakang rumah Bu Grace ya Pak Rio. Kelihatannya rumah mewah, ya, tapi yang anaknya meninggal dibunuh, ya, tiba-tiba meninggal. Ya orang percaya, dia membutuhkan penghiburan, ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi biarlah kita selalu rindu untuk dipakai menjadi berkat, menceritakan kasih Tuhan kepada mereka sebelum terlambat. Mari kita menyediakan waktu, hati, dan mulut kita untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan mau memakai kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu kalau hari ini Tuhan mau berbicara kepada kami. Berikan kami kuasa untuk kami berani menceritakan kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Tuhan menolong untuk setiap kami, supaya pada saat kami memberitakan tentang siapa Yesus, Tuhan turut bekerja dan memberkati orang-orang itu. Dan mereka bisa percaya kepada Yesus juga dan mengalami sukacita di dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk rencana pemilihan majelis yang baru. Kami berdoa Tuhan mempersiapkan mereka-mereka yang akan Tuhan pilih untuk melayani bersama-sama di gereja ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang akan memasuki jenjang sekolah yang baru. Tuhan, Engkau mempersiapkan anak-anak kami. Engkau juga mencukupkan segala biaya yang kami butuhkan untuk mereka. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami berdoa bagi yang berulang tahun untuk baby Manuela, putri dari Ibu Silvana yang berulang tahun tanggal 26 Juni, juga Yunius Anselus yang berulang tahun tanggal 26 Juni, juga Devena putri Pak Heru yang berulang tahun tanggal 1 Juli. Engkau memberkati mereka dan Engkau menolong untuk masa-masa libur sebelum mereka masuki baik itu jenjang sekolah yang lebih tinggi, juga Devena yang akan kuliah. Tuhan persiapkan semuanya. Engkau mencukupkan segala biaya yang dibutuhkan. Kami juga berdoa untuk Oma Rosi yang berulang tahun hari ini. Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan kepadanya, juga sukacita bersama dengan keluarga di Bali. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kita akan masuki perjamuan kudus. Kita akan
Saya mengundang untuk petugas perjamuan maju ke depan. Kita berdoa, Tuhan Yesus berkati perjamuan pada pagi hari ini, berkati pelayanan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mungkin dibagikan sambil pujian dinaikkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Semua sudah mendapat? Silakan berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Yesus berkata, "Inilah tubuhku, ambillah, makanlah sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan makan."
Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur silakan minum. Saya mohon kesediaan untuk Bapak Mahendra pimpin dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena di minggu pagi hari ini kembali Engkau mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Semuanya karena belas kasih-Mu kepada kami sehingga Engkau berkenan untuk menjadikan kami orang-orang pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang tidak terkira bagi kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, juga keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baiklah, Bapak Ibu terkasih, saatnya kita memberi persembahan kita. Tuhan, mulai minggu ini, persembahan yang ungu dikhususkan untuk penginjilan di Bali. Yang ungu, yang merah tetap untuk diakonia gereja kita. Sebelum kita memberi persembahan, saya akan bacakan firman Tuhan untuk membawa kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berikan dengan sukacita persembahan kita. Kita akan puji Tuhan. Persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, Lebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita Tuhan akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu, di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. bawalah Persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita Tuhan akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu, di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Sekali lagi kita pujikan. Bawalah Persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita Tuhan akan memberkatimu di dalam pekerjaan
Kembali kami bersyukur kepada Tuhan kami atas segala penyertaan Tuhan dalam ibadah kami sampai saat ini Bapa. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berbuah-buah dalam hati kami, dalam kehidupan kami, dalam tindakan kami hari lepas hari. Menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah kehidupan dunia sekarang ini Bapa. Bapa, kami juga memberikan persembahan kami. Sebagian berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami berikan untuk gereja-Mu di tempat ini. Berkatilah dengan kasih-Mu. Biarlah persembahan ini boleh dipakai dengan baik dan untuk penginjilan juga di Bali dan yang lain. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mungkin ada berita jemaat. Kalau tidak ada, kosong, kami serahkan kepada Bu Depi. Selamat pagi Bapak Ibu. Bulan ini tema khotbah gereja kita itu tentang penginjilan. Jadi Bu Devi tadi sudah mengkhotbahkan tentang bagaimana kita menginjili. Bulan depan itu tentang gereja. Dan bagaimana kehidupan bergereja itu. Kemudian bulan 9 ini bulan keluarga. Bicara kita, saya sudah dapat dengan Pak Heri, itu dosen dari Aletheia di minggu pertama itu. Kemudian nanti di akhir daripada bulan keluarga itu, kita akan ada acara khusus yang akan dipimpin oleh Pak Heri Cin ya. Ya gitu saja. PHJ nanti tolong sebentar kumpul di bawah ya. Saya undang untuk Ibu Vicky, Ibu Suci bersama dengan kami nanti. Terima kasih banyak. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita nyanyikan nyanyian. Saja yang mati atas
Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Siapa ancaman dan kemenanganku? Yesus Dia harapanku. Kita akhiri ibadah ini dengan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, oh sama sumber berkah. Jemaat pulanglah, jadilah berkat, dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saat teduh sejenak. Mungkin ada doa kelompok.